Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kak Dinirat. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal dari kebidanan ya. Kali ini Kak Dini nggak bikin soal, tapi soalnya dari Panduan Persiapan Peserta Uji Kompetensi Nasional atau UKOM untuk Kebidanan D3. Nah, soal-soal ini disusun dari Ristek Dikti atau Lembaga Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Nah, kali ini tapi Kak Dini nyusunnya itu untuk sesuatu yang lebih mudah gitu. Terdiri dari soal, kemudian jawaban, kemudian bagaimana penjelasannya berdasarkan UKOM dari kebidanan. Nah, siapa tahu soal-soal ini masuk SKB ya, SKB umum atau SKB kebidanan. Yuk kita belajar, paling nggak nambah ilmu pengetahuan tentang kebidanan. Karena dulu Kak Dini juga paling banyak dapat soal SKB itu ya tentang kebidanan. Jadinya agak buta sih, masa radiografer disuruh apa gitu membahas soal tentang kebidanan. Tapi makanya kali ini Kak Dini bikin soal atau nyari soal tentang kebidanan. Semoga masuk ya. Soal pertama, seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke BPM dengan keluhan haidnya sudah lebih dari 10 hari. Hasil anamnesis yaitu ganti pembalut 3 kali sehari, tidak ada nyeri, hasil pemeriksaan tinggi badan 150 cm, berat badan 55 kg, TD 110/70 mg hidragirum, N 86 kali per menit, P 20 kali per menit, S 36,50 C, benjolan payudara negatif, tidak teraba massa dan benjolan. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Amenorrea, B. Hipermenor, C. Hipomenor, D. Oligomenor, E. Polimenor. Jawabannya B. Hipermenor. Apa sih hipermenor itu? Yaitu keluhan haid 10 hari dan jumlah darah diperkirakan lebih dari 80 cc. Perbandingan menstruasi normal dan hipermenor yaitu kalau misalnya yang normal 3-5 hari. Kalau hipermenor lebih dari 7 hari. Kalau misalnya normal 2-7 hari dianggap normal. Jumlah darah normal juga lebih lebih sedikit daripada jumlah yang hipermenor. Jadi hipermenornya lebih banyak darahnya. Terus mengganti pembalutnya yang normal itu lebih sedikit ya daripada hipermenor. Soal kedua, seorang remaja perempuan umurnya 17 tahun datang ke BPM dengan keluhan haidnya lebih dari 15 hari. Hasil anamnesis ganti pembalut 3 kali sehari, darah bergumpal. Hasil pemeriksaannya TD-nya normal, N-nya 86 kali per menit, P-nya 20 kali per menit, S-nya 36, 50 C, TB-nya 150 cm, BB-nya 55 kg, pembesaran payudaranya normal, palpasi atau rabaan abdomen tidak ditemukan massa. Tindakan apa yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Melakukan konseling gizi, B. Memberikan edukasi personal higien, 3. Memberikan suplemen penambah darah, D. Melakukan konsultasi dengan dokter spesialis obgyn, E. Mengecek ulang keluhan pada siklus menstruasi berikutnya. Jawabannya D. Melakukan konsultasi dengan dokter spesialis obgyn, ntar biar di USG. Mengapa melakukan konsultasi dengan dokter spesialis obgyn? Yaitu kewenangan bidan adalah pada aspek promosi, prevensi, dan deteksi dini pada kesehatan reproduksi maksudnya. Lama menstruasi yang lebih dari 15 hari melebihi rentang menstruasi normal yaitu 2-7 hari saja menunjukkan ada kondisi yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Kalau dalam segi agama lebih dari 15 hari itu ya darah penyakit. Soal ketiga, seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke BPM dengan keluhan haidnya sudah lebih dari 10 hari. Hasil anamnesis ganti pembalutnya 3 kali sehari, normal. Tidak ada nyeri. Hasil pemeriksaannya denyut nadinya ya normal, terus N-nya 80 kali per menit, P 20 kali per menit,
36,5 derajat Celcius suhunya. Terus remaja tersebut menolak bidan saat ingin melakukan palpasi abdomen dan inspeksi terhadap darah yang keluar. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Meminta dukungan keluarga pasien. B. Memberi pengertian tujuan pemeriksaan fisik. C. Melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain. D. Merujuk pasien ke fasilitas pelayanan yang lebih lengkap. E. Meminta keterangan tertulis terkait penolakan pemeriksaan. Jawabannya B. Memberi pengertian tujuan pemeriksaan fisik. Jadi bidannya harus sabar. Memberi pengertian itu hak pasien sesuai Undang-Undang Nomor Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 6, di mana setiap orang berhak mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Pasal 8-nya, setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan. Yang ketiga, penolakan pasien yang terjadi pada kasus tersebut dikarenakan kurangnya informasi terkait pengetahuan pasien dengan tujuan pemeriksaan fisik. Soal keempat. Seorang remaja perempuan umurnya 19 tahun datang ke BPM dengan keluhan haid dalam sebulan ini sudah berlangsung 2 kali. Jadi sebulan haidnya 2 kali. Hasil anamnesisnya ganti pembalut 3 kali per hari. Hasil pemeriksaannya tinggi badannya 150 cm, BB 55 kg, TD 110/70 normal, N86 kali per menit, P20 kali per menit, S36 50 derajat Celcius, pembesaran payudara normal, benjolan payudara tidak ada, abdomen tidak teraba massa. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Amenorre, B. Hipermenor, C. Hipomenor, D. Oligomenor, E. Polimenor. Jawabannya E. Polimenor. Perbandingan polimenor dengan menstruasi normal. Kalau yang normal lamanya 21-35 hari. Kalau polimenor kurang dari 21 hari. Jumlah darah pada menstruasi normal 35 cc, yaitu 10 cc sampai 80 cc. Polimenor jumlah darahnya volumenya sama. Bila siklusnya kurang dari 21 hari dan disertai dengan darah yang banyak dari biasanya disebut polimenor atau epimenorgia. Soal kelima, seorang remaja perempuan umurnya baru 14 tahun datang ke BPM dengan keluhan belum pernah mengalami haid. Hasil anamnesis sakit daerah perut setiap bulan. Hasil pemeriksaannya TD 110/70 normal, N86 kali per menit normal, P20 kali per menit, S36,5 derajat Celcius suhunya. Tinggi badannya 145 cm, berat badannya 50 kg. Palpasi abdomen tidak ditemukan massa, inspeksi tampak lubang vagina dengan himen kebiruan dan menonjol keluar. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Amenor, B. Aplasia vagina, C. Atresia vagina, D. Hematometra, E. Himen imperforata. Jawabannya E. Himen imperforata. Apa sih himen imperforata? Adalah selaput darah yang tidak menunjukkan lubang atau hiatus hymenalis sama sekali. Suatu kelainan yang ringan dan yang cukup sering dijumpai. Kemungkinan besar kelainan ini tidak dikenal sebelum menar. Menar C. Sesudah itu molimina menstrualia dialami setiap bulan, tetapi darah haid tidak keluar. Darah itu terkumpul di dalam vagina dan menyebabkan himen tampak kebiru-biruan dan menonjol keluar atau hematokolpos. Bila keadaan ini dibiarkan, maka uterus akan terisi juga dengan darah haid dan akan membesar atau hematometra. Soal keenam, seorang remaja perempuan umur 14 tahun datang ke BPM dengan keluhan belum pernah mengalami haid. Hasil anamnesisnya sakit daerah perut setiap bulan. Hasil pemeriksaannya normal semua. Pembesaran payudaranya normal. Palpasi abdomen tidak ditemukan massa.
Inspeksi vulva dan vagina, tampak lubang vagina dengan himen kebiru-biruan dan menonjol keluar. A. Insisi himen. B. Konseling gizi. C. Kolaborasi dengan dokter spesialis obgyn. D. Edukasi personal higien. E. Pemberian suplemen penambah darah. C. Kolaborasi dengan dokter spesialis obgyn. Kenapa kolaborasi? Karena penanganan himen imperforata membutuhkan pemeriksaan lanjut seperti USG abdomen, dan setelah didiagnosis ditegakkan, maka diperlukan tindakan pembedahan. Tindakan ini tidak termasuk ke dalam kewenangan bidan sehingga harus dilakukan kolaborasi dengan dokter spesialis obgyn. Soal ke-7. Seorang bidan koordinator puskesmas sedang membuat perencanaan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja di sebuah SMP di wilayah binaan puskesmasnya. Dalam survei pendahuluan didapatkan informasi bahwa sebagian besar siswi SMP tersebut sudah mengalami menstruasi. Hasil pemeriksaan kesehatan di SMP tersebut, sekitar 30% remaja putri mengalami anemia. Informasi apakah yang paling prioritas diberikan kepada kasus tersebut? A. Pola istirahat. B. Personal hygiene. C. Kebutuhan olahraga. D. Kesehatan reproduksi. E. Kebutuhan nutrisi. Jawabannya adalah E. Kebutuhan nutrisi. Jadi kurang nutrisi ya orang-orang yang anemia itu. Anemia adalah suatu kondisi tubuh yang terjadi ketika sel-sel darah merah atau eritrosit dan atau hemoglobin atau Hb yang sehat dalam darah berada di bawah nilai normal atau kurang darah. Hemoglobin adalah bagian utama dari sel darah merah yang berfungsi mengikat oksigen. Jika tidak ada masalah lain, anemia dapat disebabkan kekurangan nutrisi terutama yang mengandung zat besi, protein, dan asam folat, kehilangan darah atau perdarahan, dan penyakit kronis atau menahun seperti TBC dan cacingan. Makanan yang dianjurkan bagi orang yang anemia adalah yang mengandung zat besi seperti ati daging sapi, kuning telur, buah-buahan yang dikeringkan atau misalnya kismis, sayur-sayuran yang berwarna hijau seperti kangkung, daun katuk, daun ubi jalar, bayam, dan daun singkong, kacang buncis, kacang panjang, dan lain-lain. Asam folat seperti ati, jamur, pisang, dan apel, protein, telur, susu, tahu, tempe, kacang-kacangan. Soal ke-8. Seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke BPM dengan keluhan nyeri haid pada 1-2 hari pertama. Hasil anamnesis, darah haid banyak, ganti pembalut 3 kali sehari. Hasil pemeriksaan normal, abdomen tidak terasa ada massa. Tindakan apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? A. Memberikan analgetik. B. Menganjurkan olahraga ringan. C. Menjelaskan fisiologi terjadinya nyeri. D. Melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain. E. Merujuk pasien ke fasilitas pelayanan yang lebih lengkap. Jawabannya B. Menganjurkan olahraga ringan. Menganjurkan olahraga ringan seperti jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah sehingga nyeri haid dapat segera membaik. Olahraga ringan yang baik dilakukan sebelum haid untuk mencegah nyeri haid. Soal ke-9, seorang anak perempuan umur 13 tahun datang ke BPM diantar ibunya dengan keluhan nyeri perut. Hasil anamnesis, ibu merasa khawatir karena anak tidak bisa sekolah dan selalu terjadi setiap siklus menstruasi. Darah yang keluar bergumpal dan banyak, hasil pemeriksaannya normal, tidak ada massa pada abdomen dan nyeri tekan. Tanda apakah yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut? A. Menarche. B. Dysmenorrhea. C. Gangguan haid. D. Nyeri saat ovulasi. E. Premenstrual syndrome. Jawabannya B. Dysmenorrhea. Seorang remaja perempuan dapat mengalami nyeri pada setiap sebelum atau awal siklus menstruasi. Nyeri ketika menstruasi dinamakan dysmenorrhea atau dysmenorrhea merupakan suatu keluhan yang normal tetapi bisa juga merupakan pertanda suatu penyakit. Normal jika terjadi 48-72 jam, terasa seperti kram perut, nyeri perut yang terus-menerus pada bagian bawah perut yang menjalar ke pinggang atau paha, tidak ditemukan ada kelainan.
10. Seorang perempuan umur 15 tahun datang ke puskesmas diantar ibunya dengan keluhan haid banyak dan sering. Hasil anamnesis siklus haid teratur sejak 2 bulan terakhir. Hasil pemeriksaannya semuanya normal, abdomen tidak teraba massa, tampak darah keluar dari kemaluan. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Menorragia, B. Metrorragia, C. Polimenor, D. Hipermenor, E. Menometrorragia. Jawabannya C. Polimenor. Polimenor adalah kondisi siklus haid yang lebih memendek dari biasa, yaitu kurang 21 hari, sedangkan jumlah perdarahan relatif sama atau lebih banyak dari biasa. Polimenor merupakan gangguan hormonal dengan umur korpus luteum memendek sehingga siklus menstruasi juga lebih pendek, atau bisa disebabkan akibat stadium proliferasi pendek atau stadium sekresi pendek atau karena keduanya. 11. Seorang perempuan umur 24 tahun datang ke BPM untuk konsultasi kehamilan. Hasil anamnesisnya baru menikah 2 bulan tapi belum ada tanda kehamilan. Siklus haid 37 hari, tinggal serumah dengan suami, melakukan hubungan intim setiap hari. Hasil pemeriksaannya KU atau keadaan umumnya baik. Berat badannya 75 kg, tinggi badannya 150 cm, gemuk ya. Terus nadi dan lain-lainnya normal, abdomen tidak teraba massa. Konseling apa yang paling tepat diberikan pada kasus tersebut? A. Rujuk ke konsultan perkawinan, B. Rujuk ke dokter obgyn fertilitas, C. Pengaturan pola seksual, D. Olahraga teratur, E. Diet nutrisi. Jawabannya E. Diet nutrisi. Kasus ini adalah kasus perencanaan kehamilan sehat. Data yang paling menonjol adalah siklus haid panjang. IMT termasuk kategori berat badan berlebih, perlu pengaturan nutrisi agar berat badan normal dan haid bisa teratur. Siklus haid jarang dapat disebabkan oleh gangguan hormon akibat kelebihan berat badan. Haid yang jarang bisa menyebabkan kesulitan hamil. Jika kehamilan tidak terjadi setelah 1 tahun dengan kontak seksual teratur, maka sudah terkategori infertilitas yang perlu rujukan untuk pengelolaan selanjutnya. 12. Seorang perempuan umur 24 tahun datang ke BPM untuk konsultasi kehamilan. Hasil anamnesis baru menikah 2 bulan tapi belum ada tanda kehamilan. Siklus haid teratur setiap 30 hari, tinggal serumah dengan suami, melakukan hubungan intim setiap hari. Hasil pemeriksaan keadaan umumnya baik, BB-nya 80 kg, TB-nya 150 cm, gemuk ya. Semuanya normal, abdomen tidak teraba massa. Konseling reproduksi apakah yang mungkin terjadi pada kasus tersebut? A. Insufisiensi uretoplasenta, B. Diabetes gestasional, C. Gemelli, D. UGR, E. BBLR. B. Diabetes gestasional. Kasus tersebut menunjukkan kasus obesitas, yaitu IMT lebih dari 30. Seorang perempuan obesitas yang hamil dapat meningkatkan risiko saat kehamilannya. Di antaranya abortus, diabetes gestasional, preeklamsia, infeksi, kehamilan lewat waktu, trauma atau penyulit persalinan atau stillbirth. 13. Seorang bidan desa sedang melakukan pengkajian pada desa binaannya. Didapatkan data bahwa di desa tersebut banyak terjadi kasus anemia sekitar 40% dari usia reproduktif, sehingga banyak terjadi kelahiran bayi berat badan lahir rendah atau BBLR. Masyarakat jarang makan ikan atau daging karena daya beli masyarakat kurang. Rencana asuhan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Penyuluhan, B. Konseling nutrisi, C. Mencari donatur tetap, D. Pemberdayaan ekonomi, E. Pendekatan tokoh masyarakat. Jawabannya D. Pemberdayaan ekonomi. Masalah anemia dan BBLR yang pada kasus tersebut bukan karena masyarakat tidak mengerti pola hidup sehat, akan tetapi ketidakmampuan secara ekonomi membuat mereka tidak memiliki kemampuan mengkonsumsi makanan bergizi. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat pada kasus tersebut adalah pemberdayaan ekonomi.
14. Seorang perempuan umur 25 tahun datang ke BPM dengan keluhan mual muntah khususnya di pagi hari. Hasil anamnesis haidnya terakhir 3 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan KU baik, semuanya normal. Terus TFU 2 jari di atas simfisis. Masalah apakah yang paling mungkin dari kasus tersebut? A. Nausea, B. Vomiting, C. Hyperemesis, D. Morning sickness, E. Salivasi gravidarum. D. Morning sickness. Berdasarkan kasus di atas, maka mual muntah khususnya pada pagi hari yang terjadi pada kehamilan muda adalah hal yang fisiologis yang sering disebut emesis gravidarum atau morning sickness atau morning pagi sickness kesakitan. Sedangkan untuk jawaban yang lain adalah istilah yang umum yaitu nausea untuk mual, vomiting untuk muntah, hiperemesis untuk kasus emesis yang sudah patologis, dan salivasi gravidarum adalah kondisi pengeluaran air liur berlebihan daripada biasanya. Ini juga biasanya kalau orang hamil ya, kayak gini juga nih. 15. Seorang perempuan umur 28 tahun G1P0A0 hamil 32 minggu datang ke BPM dengan keluhan sering BAK di malam hari sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis dalam semalam BAK sampai 3-4 kali, gerak janin dirasakan aktif. Hasil pemeriksaan KU baik, semuanya normal. Lalu teraba puki, kepala sudah masuk PAP 4 atau 5. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Berbaring miring ke kiri, B. Hindari minum kopi atau teh, C. Perubahan fisiologis trimester 3, D. Perbanyak minum pada siang hari, E. Kosongkan kandung kemih ketika ada dorongan. C. Perubahan fisiologis trimester 3, jadi biasa kayak gitu ya. Dalam kasus tersebut, seorang ibu hamil prim ipara hamil 8 bulan mengeluh sering BAK pada malam hari adalah normal dan menjadi prioritas utama rencana penyelesaian masalahnya karena kondisi kehamilannya secara umum baik dan normal. Ibu perlu mengetahui apa yang menjadi keluhan utamanya sehingga fokus KIE yang diberikan adalah KIE tentang penyebab sering BAK. Untuk pembahasan option yang lain merupakan bagian dari KIE tersebut, khususnya bagaimana penanganannya. 16. Seorang perempuan umur 35 tahun G1P0A0 hamil 34 minggu datang ke BPM dengan keluhan pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesisnya keluhan tidak disertai pandangan kabur atau nyeri ulu hati. Tidak ada riwayat tekanan darah tinggi. Hasil pemeriksaannya tekanan darah 140/100, wow tinggi, dan lainnya adalah normal. Terus proteinuria atau protein urinnya itu positif. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Hipertensi kehamilan, B. Preeklamsi ringan, C. Preeklamsia berat, D. Hipertensi kronis, E. Eklamsia. Jawabannya B. Preeklamsi ringan. Kasus tersebut merupakan kasus patologi karena tekanan darah sistol yaitu 140 dan diastol 90 disertai proteinuria yang menandakan preeklamsia ringan. Karena dalam kasus tidak ada riwayat hipertensi sebelumnya, maka pilihan jawaban bukan hipertensi kronis, bukan hipertensi dalam kehamilan karena terdapat proteinuria dan usia kehamilannya di atas 20 minggu, bukan preeklamsi berat karena TD tidak lebih dari 160/110. Proteinurianya plus 2 dan bukan eklamsi karena tidak ada kejang. Soal ke-17, seorang perempuan umur 30 tahun datang ke BPM dengan keluhan amenorea 3 bulan. Hasil anamnesisnya sering merasa mual dan muntah sejak 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaannya tekanan darahnya 140/100 tinggi, lainnya normal. TFU 1 jari di bawah pusat, tidak teraba balet temen, terdapat bercak kecoklatan dan jaringan seperti gelembung. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Abortus imminens, B. Kehamilan ektopik, C. Missed abortion, D. Molahidatidosa, E. Abortus incipiens. Jawabannya D. Molahidatidosa. Pada kasus ini TFU tidak sesuai dengan usia kehamilan hasil perhitungan dari HPHT. Jika A menor 3 bulan maka TFU idealnya 3 jari di atas simfisis. Namun kasus ini TFU 1 jari di bawah pusat seperti usia kehamilan 5 bulan.
Diperkuat lagi dengan tidak ada ballotment dan ada pengeluaran per vaginam bercak coklat yang menunjukkan mulai ada perdarahan. Tanda gejala ini mengarah ke mola hidatidosa, diperkuat dengan gejala penyerta yaitu adanya hipertensi pada kasus mola tersebut. Kasus ini bukan kehamilan ektopik karena TFU lebih tinggi dari UK dan tidak ada ballotment. Meski ada tanda-tanda flek, namun tetap bukan kehamilan ektopik terganggu. Bukan juga kasus abortus baik missed abortion maupun abortus incipiens, karena TFU akan lebih rendah dan terdapat ballotment. 18. Seorang perempuan umur 28 tahun G1P0A0 hamil 12 minggu datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri perut bagian bawah. Hasil anamnesis keluar darah sedang bercampur sedikit gumpalan dari kemaluan sejak 2 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan KU baik, TD normal, semuanya normal, ada kontraksi uterus, nyeri tekan abdomen bagian bawah. Hasil inspekulo tampak serviks membuka dan terlihat jaringan pada serviks. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Abortus imminens, B. Abortus komplit, C. Abortus incipiens, D. Abortus incomplete, E. Mola hidatidosa. Jawabannya abortus incomplete, D. Pada kasus tersebut merupakan kasus abortus yang ditandai adanya hasil pemeriksaan keluarnya darah sedang dari kemaluan, adanya kontraksi uterus, nyeri abdomen bagian bawah. Hal ini dapat terjadi pada opsi jawaban lain. Namun data fokus jawaban yang mengarah kepada abortus incomplete pada kasus tersebut adalah adanya hasil periksa dalam yang menunjukkan bahwa serviks membuka 2 cm. Teraba jaringan. Artinya incomplete berarti sedang berlangsung, di mana buah kehamilan masih dalam proses ekspulsi atau pengeluaran buah kehamilan. Belum semua hasil konsepsi yang dilahirkan sebelumnya sehingga mengarah ke abortus incomplete. Seorang perempuan umur 35 tahun G4P3A0 hamil 24 minggu datang ke rumah sakit mengeluh keluar darah merah segar dari kemaluan sejak 1 jam yang lalu. Hasil anamnesis, hasil pemeriksaan, tekanan darah 140/100, P20 kali per menit, N 84 kali per menit, tidak ada kontraksi uterus dan tidak ada nyeri tekan abdomen bagian bawah. TFU setinggi pusat, DJJ 156 kali per menit. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Placenta previa, B. Solusio placenta, C. Abortus imminen, D. Mola hidatidosa, E. Kehamilan ektopik. Jawabannya A. Placenta previa. Placenta previa karena berdasarkan data fokus yang ada kehamilan trimester 2, maka adanya pengeluaran darah merah segar bukan kehitaman dari kemaluan dengan tanpa kontraksi dan tidak nyeri merupakan data mengarah pada placenta previa. Opsi jawaban solusio placenta bukan merupakan jawaban karena tidak ada faktor predisposing misalnya hipertensi dan tidak ada pengeluaran darah berwarna kehitaman maupun adanya kontraksi uterus yang disertai rasa nyeri. Sedangkan opsi jawaban C, D, dan E merupakan jenis perdarahan pada kehamilan muda yaitu di bawah 20 minggu. Sedangkan datanya perdarahan setelah 20 minggu. 20. Seorang perempuan umur 30 tahun G2P1A0 hamil 32 minggu datang ke BPM dengan keluhan merasa sesak sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesisnya merasa penuh di bagian perut bawah, merasa penuh di perut bagian atas. Hasil pemeriksaannya tekanan darah normal, semuanya normal. TFU 30 cm, bagian fundus teraba bulat, keras, melenting, pada bagian bawah teraba bulat, lunak kurang melenting, DJJ 140 kali per menit, terdengar jelas di atas pusat. Rencana asuhan apakah yang paling tepat dianjurkan pada kasus tersebut? A. Berjalan santai, B. Posisi Trendelenburg, C. Gerakan knee chest, D. Gerakan dorsal recumbent, E. Sering menyapu dengan sapu yang pendek. Jawabannya gerakan knee chest.
Kasus tersebut mengarah kepada masalah kehamilan dengan sungsang, sehingga asuhan yang tepat pada kasus tersebut adalah menganjurkan ibu untuk melakukan gerakan nices. Karena dengan nices, maka hukum akomodasi dan gravitasi akan terfasilitasi dengan baik sehingga bokong yang besar akan menempati rongga yang luas dan kepala yang berat akan berada di bawah mendekati gravitasi bumi. Sedangkan untuk jawaban yang lain kurang dapat memfasilitasi dua hukum tersebut. Jangan lupa subscribe, like, bunyikan loncengnya, dan share. Terima kasih.